Halo Smart Educator, ketemu lagi barengan aku dan kali ini aku seneng banget bisa berbagi dan bereksplorasi tentang topik di jenjang yang lebih tinggi. Kemarin-kemarin udah di SD, saatnya kita refresh bentar di jenjang yang lain. Dan kali ini topik yang akan kita bahas adalah statistics ya, lebih ke peluang kejadian ya. Dan di sini biasanya kita dulu kalau diajarkan gitu kan lebih ke theoretical probability gitu kan. Jadi yang teorinya misalkan melempar satu buah koin, muncul gambar sama muncul angka berapa, itu kan langsung dikasih tahu setengah tanpa mempraktekkan. Pun kalau mempraktekkan hanya beberapa kali. Apalagi kalau misalkan melempar dadu bersisi 6, itu peluang kejadiannya muncul sisi 3 itu berapa gitu. Teori theoretical probability-nya kan dibilangnya langsung 1/6, tapi apakah itu benar gitu kan? Misalkan kita bisa lihat beberapa kenyataan bahwa dadunya itu kan kadang ada dikasih lubang-lubang gitu kan. Masa ada yang lubangnya 4 sama yang lubangnya 6, ini sisinya seimbang kan? Ya enggak kan? Nah, kan pasti susah mencari benda nyata yang bisa merepresentasikan hal yang ingin kita explore gitu kan. Walaupun cuma dikasih warna, mungkin juga sedikit tidak fair ya, atau tidak seimbang gitu. Nah, dengan menggunakan teknologi kita bisa mensimulasikannya, yaitu dengan experimental probability. Ya, biasanya kan susah banget kalau misalkan mau menguji coba melempar sampai berkali-kali, apalagi sampai ratusan kali. Capek kan pastinya, siswa juga pasti mengeluh gitu kan, harus mendata sebanyak itu, melakukan eksperimen sebanyak itu gitu kan. Dengan ICT ini menjadi lebih mudah untuk mensimulasikan percobaannya. Well, di sini udah aku aku desain sebuah aktivitas untuk melempar sebuah dadu bersisi 6 yang seimbang. Aku ingin mengeksplorasi peluang munculnya sisi 4. Di sini sudah ada lemparan 1 sampai seterusnya. Ini aku desain sampai ke 500. Kemudian lemparan pertama misalkan muncul 2, berarti sudah berapa kali muncul? Belum muncul ya. Kemudian lemparan kedua, sisi yang muncul 1, berarti kan belum 4, masih 0 juga. Nah, lemparan ketiga baru muncul 4, baru ke data 1 kali muncul ya. Berarti kalau 1 kali muncul dari 3 lemparan, berarti kan 1 dibagi 3, makanya di sini 1 dibagi 3, berarti peluangnya saat melempar sudah 3 kali 1/3 atau 0,33333. Nah, ini dilanjutkan sampai banyak banget. Di sini saya sampai 500. Ini sampai 500, banyak banget karena bisa kita lakukan sebanyak itu. Kemudian hasilnya, grafiknya saya buat graf di scatter plot. Maka hasilnya akan seperti ini. Apa yang bisa diamati? Nah, di sini simulasinya kan ini baru 1 kali melempar sampai 500. Nah, kita bisa generate lagi dengan mengklik di bagian yang merah ini, kemudian tekan Ctrl sama dengan, maka dia akan mengenerate lagi, baru melempar 500 kali lagi. Akan melempar sebanyak 500 kali satu persatu tapi ya. Kemudian di data, kemudian grafnya otomatis akan berubah ya. Ya, bisa diamati. Nah, di sini adalah saat dimana siswa harus mengamati apa yang terjadi pada kejadian eksperimental ini ya. Kemudian ada pertanyaan, apakah nilai proporsinya mengarah ke suatu nilai tertentu ya atau tidak? Ini dijawab di sini. Kemudian berapa nilai tersebut? Jadi di sini akan mengarah ke berapa ini ya. Ternyata kalau misalkan kita poin ke sini akan mengarah ke 0,162 ya. Berapa sih 0,162? Yang tadi dibilang di theoretical probability kan 1/6 ya. Coba kita klik di sini, sama dengan 1/6. Wala, ternyata deket juga, 0,16666. Ternyata mendekati dengan apa yang sudah ada di teorinya gitu kan. Saat kita melakukan eksperimen ternyata baru 500 kali sudah mendekati 0,1666666 itu ya. Jadi terbukti bahwa teorinya itu didekati dengan eksperimen ya benar gitu kan, mendekati hal yang sama 1/6 gitu kan.
Nah, ini bisa dilakukan ke siswa, bisa dicobakan ke siswa, mudah-mudahan siswa menjadi paham gitu kan, tidak hanya dikasih tahu bahwa peluangnya muncul ini 1/6 gitu kan. Nah, silahkan jika bermanfaat boleh di-like, kalau misalkan ingin bertanya silahkan tulis komentarnya di bawah ini. Selamat mencoba, semangat menginspirasi!